Makanya tadi saya menitipkan jangan smart farming stupid farmers. Sehingga semua kita serahkan kepada teknologi. Nah, sementara ini merasa takut dengan ketika bekerja nggak ada hasil gitu. Padahal pertanian itu walaupun hanya kita di kebun mencangkul, itu luar biasa Bu kemuliaannya. Ya, jadi sahabat podcast, dari Kang Agus ini kita bisa menambah pengetahuan terkait pentingnya tadi ya, pengalaman belajar di luar negeri khususnya Jepang yang banyak tentunya memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, Kang Sule sebagai petani. Nah, adakah pengalaman magang di Jepang setelah pulang mengeterapkan, dan Kang Sule bisa melihat enggak sekarang anak muda sekarang apakah seperti saya dulu berangkat? Nah, dari sisi passionnya, dari sisi lingkungan dan sebagainya. Mangga itu Kang Sule. Ya, silakan memberikan motivasi kepada generasi muda yang memilih petani sebagai jalan hidup, dan juga memberi kesempatan mereka untuk terus belajar, salah satunya lewat magang di Jepang. Siap. Baik sahabat Yampi, saya Gusli, kalian panggil Sule, petani sayuran. Pertama yang ingin saya sampaikan ketika ditanya pekerjaan, ya jawabannya saya pekerjaannya adalah petani. Nggak percaya, bisa dibuktikan di KTP. Sehingga di KTP saya ganti pekerjaan menjadi petani, itu untuk meyakinkan bahwa saya akan tetap istiqomah di sektor pertanian. Kemudian yang kedua tadi terkait Jepang, jadi menitipkan ya buat sahabat Yampi yang ingin bertani, karena kalau pertanian itu orientasinya bukan orientasi profit, tapi orientasinya adalah kemuliaan, rahmatan lil alamin. Karena setiap derap langkah ketika kita bertani itu akan dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sehingga jangan sampai smart farming stupid farmers. Sehingga bagaimana kita harusnya dengan bertani ini, kita ketika ada cahaya matahari, kemarin COVID saja semuanya berjemur. Jadi jangan takut dengan cahaya matahari, karena itu adalah kehidupan. Kita hidup di muka bumi bertemu dengan cahaya matahari, dengan hujan. Jadi jangan takut dengan adanya panas, kemudian hujan atau kotor-kotoran. Justru bagaimana kita nikmati gitu kan pertanian dengan hal tersebut. Nah, terlebih nanti sahabat Yampi kalau misalkan nanti ke depan ingin berusaha tani, ini harus fokus dengan pilihan. Karena kalau misalkan usaha apapun tidak fokus, tidak ulet dan sungguh-sungguh, maka tidak akan bisa bertemu. Oki Agaru filosofinya itu kan nana koro biya oki, 7 kali jatuh, 8 kali bangun. Itu adalah sebenarnya filosofi dari mana itu? Nihon. Nihon. Iya. Jadi seperti pantang menyerah, Bu. Karena kehidupan harus 7 kali jatuh, 8 kali bangkit. Artinya tidak boleh menyerah, ya. Apapun itu gitu. Iya. Setiap yang hidup, baik itu manusia ataupun makhluk lain, itu kan perlu makan. Dan sementara ini masih belum ada menemukan menyambung kehidupan itu dari bukan hasil pertanian. Karena makhluk hidup semuanya dari hasil pertanian. Setelah magang 2008 pulang, terus mengembangkan sampai hari ini. Nah, tantangannya apa ini untuk bisa kita tadi itu ya bangkit. Nah, tantangan selama yang 7 mengembangkan itu, 7 jatuh 8 bangkit pasti dialami. Betul sepakat. Ya, jadi tantangan yang pertama adalah memformat ya, sebenarnya memformat perikanan yang bersama kita, Bu. Memformat sendiri sudah bisa, kemudian memformat
bagaimana pentingnya pertanian. Itu tantangannya besar. Ketika membangun organisasi, pasti saja banyak kongsi, pecah-pecah dan sebagainya. Tapi insya Allah yang namanya energi itu akan ketemu dengan energi yang sama. Jadi ketika kita energinya kebaikan, insya Allah akan ketemu orang-orang baik, Bu. Nah itu tantangan yang saya bangun. Kemudian yang kedua sekarang ini kan kita udah di industri 4.0, 4.0, sehingga kita terkalibrasi dengan teknologi. Dan sekarang Bu, teknologi itu luar biasa cepat. Makanya tadi saya menitipkan jangan smart farming, stupid farmers, sehingga semua kita serahkan kepada teknologi. Nah sementara ini merasa takut dengan ketika bekerja nggak ada hasil gitu. Padahal pertanian itu walaupun hanya kita di kebun mencangkul itu luar biasa Bu kemuliaannya, karena ikut di dalam proses penciptaan makhluk hidup. Jadi kita harus pandai pandai memanfaat teknologi, tapi tidak menyerahkan kepada teknologi itu. Jadi supaya kita tetap berkreatif tetap inovatif ya. Karena perlu sentuhan tangan Bu kalau pertanian. Makanya kalau orang tua zaman dulu kan sering bilang kalau bercocok tanam itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tangan dingin. Nah itu adalah dari dalam Bu. Jepang juga bukan masalah teknologinya maju itu. Ini Kokoro. Iya, dia mencintai pekerjaannya walaupun dibantu dengan teknologi. Nah kita jangan tapi sampai. Tapi utamanya justru hati nurani itu. Iya itu Bu. Hanya kita ini ke depan berharap ada Okiagaru dengan teman-teman di manapun, sahabat Yampi di mana saja, ini kita bisa sama-sama menjadi tangan dingin yang nenek moyang kita sering sampaikan gitu. Jangan sampai tidak ada yang bertangan dingin. Jadi semua diserahkan ke teknologi. Itu akan beda ya? Akan beda Bu. Akan beda. Sulit. Tidak akan bisa. Sudah dibuktikan? Bisa dibuktikan. Dan sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan. Betul. Nah, nyambung ini tadi yang segar. Nah, ini yang tadi olahan yang tentunya hasil sampingan dari segar ya. Bu. Kalau kita lihat. Nah, presentasinya berapa nih, Kang Sulik, yang produk segar dengan olahan ini? Artinya ini katakanlah ini hasil sampingan dari proses sortasi dari itu ya. Cukup besarkah volume untuk dipakai untuk olahan dari hasil sortasi ini? Ya. Jadi kalau untuk volume Ibu karena kita kan pertanian organik. Jadi seperti lobak misalkan lobak yang kalau untuk ini lobak ini yang penting tidak busuk gitu. Jadi yang busuknya kita simpan di kebun karena itu untuk mengaktifkan bukan untuk mengaktifkan bakteri dekomposan. Jadi riset-riset organik itu menanam ini dibusukkan itu mampu memperbaiki sisi untuk kesuburan tanah gitu kan. Nah ini presentasinya kalau ini memang dulunya kita hanya bagian yang tidak dipakai karena permintaan sudah semakin bertambah. Jadi yang bagus-bagus pun masuk ya. Iya. Dalam artian yang tidak menjadi permintaan pasar ya, barangkali yang besarnya sudah terpenuhi. Jadi tetap kita mengambil yang bagus juga gitu kan. Jadi tidak hanya memanfaatkan yang sudah hasil rotasi itu. Gitu sekarang ya. Jadi berkembang dong ya Kang. Sampai memanfaat yang produk yang baru yang bagusnya. Jadi ini berkembang dong yang kurang bagusnya termanfaatkan, yang bagusnya yang tidak dipasarkan segar masuk ke ini. Tapi setelah diolah, adakah klasifikasi itu? Maunya ini produk yang bagus untuk mana? Ya nggak bisa ya? Iya, kalau sudah diolah itu tadi ya ini yang disebut dengan branding ya, Jadi kalau produk yang sudah diolah kan tidak kelihatan apakah ini tadinya bagus atau jelek. Sehingga ini semuanya jadi bagus kan. Itu quality controlnya siapa? QS yang untuk produk kan mesti ada. Betul. Jadi karena kita di P4S, jadi kita mencoba bekerja sama dengan beberapa kampus itu. Jadi beberapa kampus untuk minta
untuk pengolahan Iya. terkait ini. Iya. Jadi kita bagaimana ini kan kita sudah ada PIRT halal gitu kan. Kemudian bagaimana ini quality control Iya. bahwa ini bergizi dan sebagainya. Kita bekerja sama dengan beberapa kampus. Dan Untuk bisa adakah mencapai- binaan gitu dari kampus-kampus atau Iya. industri, dinas industri dan sebagainya ada? Ada Bu, ketika verifikasi PIRT halal itu kan di Dinas Kesehatan dan Perindustrian. Kemudian dari kampus-kampus pun Kampus dari Sisi teknologi. PPM ya, sisi teknologinya diberikan. Sebenarnya kemasan ini udah beberapa berganti kemasan itu. Jadi udah pakai Iya. aluminium foil dan Iya. sebagainya. Ternyata pasar yang sekarang sedang Iya. dibangun menghindari mintanya yang seperti langsung ini. kelihatan ini. Oh, oke. Oh iya. Gitu. Selain kemasan ini adakah yang kaleng gitu ya? Maksudnya hasil ini masuk Di di dalam kaleng. kemasan kaleng gitu. Sementara ini karena pasar yang betul outlet adalah factory outlet dan terserba di wilayah, belum masuk ke wilayah kota-kota besar, jadi masih memintanya Bentuk seperti ini ya. gitu. Karena sekarang saya lihat itu menarik juga tuh Kang. Kemarin saya lihat kayak bukan hanya dodol yang saya lihat, sayuran kembang pepaya itu kan tidak, kalau kita lihat ya dibuang dan itu dikemas terus ditaruh kayak toples bening gitu, jadi kelihatan cuman ininya toples. Betul. Itu ini juga. Ke depan nanti Kenapa kita- enggak? Ya gitu, artinya kita inisiatif. inovasi-inovasi apa Betul. saja yang sudah dilakukan untuk kemasan itu tadi ya. Jadi yang gonta ganti. Betul. Ini sebenarnya udah kemasan. beberapa ganti kemasan dan dari market. Jadi kan misalnya kita kan konsinyasi Bu ini. Saya disimpan nih 30 piece. Setelah ganti kemasan itu merosot permintaannya. Jadi dalam tahun kemarin kita Jadi coba. jatuh bangun juga ya Kang? Iya. Untuk Jadi kita yang olahan. menggeser kemasan gitu. Ternyata ini paling bertahan. Nah ini kita pun lagi meriset sehingga berpikir bahwa kualitas yang baik ya kualitas yang diminta oleh pasar. Iya. Pasarnya mintanya ini ya ini kualitas yang terbaik kan. Diikutin ya. Diikutin gitu. Jadi kita banyak sih pelatihan diberikan kepada kami gitu kan dengan beberapa riset dan sebagainya. Tapi market konsumen masih memilih ini. Pengennya ini gitu ya. Iya, Oke. sementara ini. Heeh. Tuh. Nah, Kang Sule juga kan ketua P4S ya. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan tentunya untuk memberikan atau pengembangan SDM pertanian di lingkungannya, bahkan mungkin tingkat nasional, apa yang sudah dilakukan dengan P4S? Iya. Di P4S itu kan karena pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya, sehingga kita buat sebagai petani swadaya itu mengelola lembaga diklat mini lah yang dikelola oleh kita untuk bisa berbagi. Nah, yang sudah dilakukan oleh kami, Ibu, yang sering rutin berada kami ini melatih anak-anak yang PKL, magang, baik siswa mahasiswa, Iya. kemudian pelatihan persiapan orientasi magang ke Jepang, termasuk yang terbaru Pisato Kutegino, Oh iya. Heeh. dan program dari 2019 sampai 2024 tahun kemarin itu yang program YES Ya. dari Badan iya, SDM. Nah, kita kemarin terakhir Kalau alumni yang hampir program MBP itu apa? Yang kerjasama yang dimiliki oleh JICA merekrut tenaga calon kerja ke Jepang, termasuk itu kan? yang program JICA Heeh. ABP magang. Iya. Iya. Alhamdulillah saya salah satu Oh. instrukturnya Ibu Iya. di dalam proyek ABP magang iya. di inisiasi Dan itu di P4S ya. di JICA. Ya. Jadi menyiapkan juga seperti Menyiapkan magang juga Jepang gitu. persiapan magang Jepang. Nanti September ini ada interview untuk bisa kerja. Kita Jadi udah sudah menyiapkan. ada ini yang Sudah ada. latihan di sana. Kan harus dua sertifikat gitu kan. Kita latih selama 4 bulan. Nanti September ini interview untuk bisa kerja ke Jepang. Dari berapa menjadi berapa? Sekarang yang ikut berapa? Soalnya yang sudah berangkat sudah banyak program ABP magang Iya, yang dari oke. kita. Heeh. Kalau ini ya harapannya semuanya berangkat karena Ada kita berapa orang? sekarang kalau total karena nggak lokasi titik kita Bu Iya. yang Oke Garu Oh, ini ada 25 orang. 25 orang dan itu memang tidak hanya program ABP magang tapi program swasta lain
Jadi kita Ada, siapkan. selain APB juga ada pihak swasta Iya. gitu ya. Jadi yang tetap kita targetnya menyiapkan calon-calon calon-calon. magang selain Jepang. Sementara ini Oh, Jepang. sementara ini Jepang. Bagaimana membagi waktunya ini antara P4S, terus Usaha, Okia Garu Farm, kebun. bisa iya dan mengelola bisnisnya. bisnisnya. Jadi karena saya petani, jadi kantornya adalah di kebun. Karena kantornya di kebun, sehingga kita manajemennya adalah dengan manajemen menggunakan Smart. smart, smart Ya, phone, phone, gitu. ya. Sehingga semua itu udah ada di situ di grup. Manajemen di koperasi, di LPK di yayasan, kemudian di P4S di KWT gitu. Jadi kita ada grup-grup di situ, sehingga kita manajemennya di situ. Monitornya adalah dari kebun, Ya. gitu. Apakah ada di create aplikasi ya yang bisa Iya. monitor tanpa ini gitu, anytime gitu, namanya real time. Ada enggak aplikasi cepet? Oh, saya udah tahu ini di sana apa lagi apa gitu. Kira-kira ada enggak Iya. rencana? Betul, Bu. Harapan itu sebenarnya kami realisasikan di tahun 2016. Kita ada aplikasi Okia Garu Indonesia, itu sampai barcode. Jadi waktu memasarkan di Swalayan itu Iya, kan iya, kita iya. udah sampai barcode. Ketika lobak diklik di barcode-nya itu udah tahu, Bu, ini tanaman petani siapa, keluarganya Iya, iya, berapa, iya, iya. luas lahan berapa, Itu situ, di usaha iya. apa gitu. Nah, karena dulu kita dengan mitra IT, sehingga di situ ada sedikit kurang di kerjasamanya kurang pas. Tapi harapan besar itu ke depan Berarti harus diinikan lagi dong ya. betul Artinya harus memang dibutuhkan dan memang harus dibutuhkan. dikembangkan lagi ya. Harus dikembangkan karena ke depan Indonesia kan negara maju. Iya. Traceability, Bu, seperti Ya. Jepang. Sehingga ketika saya bawa lobak ini lobak ini ketika ada barcode berarti kan Tahu ya Indonesia. sejarahnya ya, Betul. milik siapa. Milik siapa? Jadi ada history, Bu, ke Ya, depan Indonesia ya. kan ke depan maju. Ya, Sehingga kan berarti kalau maju itu kan berarti harus paham ini harus Iya, toiban iya, kan. iya, iya. Harus dipastikan bahwa sumbernya Aman itu dan aman. segalanya ya. Kalau apalagi organik ya. Apalagi organik. Jadi tahu asal muasalnya. iya itu. Nah, apalagi kira-kira yang untuk memajukan Okia Garu Farm. Ini kan salah satu andalan dari kelompok ini ya. Iya, iya. Dari kelompoknya Kang Sule ini apa yang akan dilakukan nih dengan mengikuti Iya. tentunya teknologi yang berkembang, terus Betul. kebutuhan konsumen dan sebagainya. Iya. Jadi kita kan fokus ke dalam visi di Okia Garu, Bu. Jadi Okia Garu itu kan visinya lembaga agribisnis petani muda. Berarti kan bagaimana meregenerasi petani muda terus. Iya, Jadi kita iya. kan akan terus bertambah usia. Ya. Anak cucu kita kan perlu ada yang memberikan makan. Kalau kita tidak dilakukan regenerasi, selesai berarti Mantap kan. ya. Mantap, Bu. Terus Kan nggak ada yang menanam. Iya. Terus anak cucu kita seperti apa? Jadi emang di lembaga kita ini lembaga petani muda fokus kepada regenerasi. Yang mandiri ya tadi. Jadi jangan sampai ketergantungan dengan kapital, dengan alat gitu. Itu dianggap Iya. tool saja. Iya. Sangat Efisiensi, membantu. efektivitas. Nah, mungkin membantu ya. Membantu. Iya. Gitu. Nah, mandiri inovasi, Iya. inovatif. Jadi Iya. kita terus berinovasi Iya. dengan apapun dan adaptif tadi. Iya. Kemudian profesional. Nah, profesional ini kita bagaimana ada kebanggaan tadi, Bu. Walaupun saya pekerjaan petani kan, tapi dibuat seprofesional mungkin. Iya. Sehingga ada kebanggaan Iya. menjadi seorang petani. Kemudian bertaraf internasional. Kenapa kita divisinya bertaraf internasional? Karena makhluk hidup di muka bumi kan di dunia. Iya. Bagaimana bisa memberi makan tidak hanya di kita kan, Kita. tapi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kalau pesannya Pak Gun yang buah naga itu ya, Oh, Pak. feed forward, jadi Betul. memberi makan untuk dunia. Untuk Nah, dunia. mungkin harus Sama. seperti itu ya. Iya, Kang jadi Sule. bertaraf Ya, internasional mestinya ya, ke situ. sehingga kita terus melakukan ya inovasi sesuai dengan
komoditas yang kita punya Betul. gitu ya. Jadi dari sisi mungkin budidaya, dari sisi Betul. processing, marketing ya, Betul. Kang Sule ya. Terus ada hal lagi divisi itu 2 lagi Bu. Tadi berbasis ekonomi syariah. Mm-mm. Jadi kita mencoba ya tadi melahirkan tangan-tangan dingin tadi Bu. Ya, ya. Berbasis ekonomi syariah itu adalah bagaimana mencetak tangan-tangan Nah itu dingin. ada nggak calon-calon seperti itu yang Kang Sule bina Iya, dari sekian ada Bu. banyak Betul. anggota? Betul. Ada. Ya, ada. Kira-kira apa dia yang menarik perhatian Kang Sule bahwa oh ini calon pengganti saya umpamanya? Betul. Apa Ya. kisah-kisah yang Ya, jadi menurut kalau Kang Sule si salah satu anggotanya itu tangan dingin? jadi apa namanya pentingnya komunikasi, kemudian kolaborasi dan saling berkontribusi. Nah ini 3 hal ini saya memberikan hal tersebut agar teman-teman ini bisa berjamaah. Jadi kenapa harus berkomunitas Bu? Kalau berdiri sendiri memang Enggak. sulit. Iya. Nah mereka merasa ada teman. Dulu saya merasa nggak ada teman Iya. membangun komunitas. Ya. Nah ketika diajak mereka merasa ada teman. Mereka hanya dengan di polybag saja. Mm-mm. Ketika di-upload di grup ada kebanggaan gitu. Karena didekatkan dengan bertani itu pekerjaan mulia kan gitu. Setiap waktu berkembang Ya, itu kan itu. bertasbih kan. Iya, jadi Istilah karena kita. ini ya Allah sudah memberikan Iya, kehidupan ya. betul. Jadi Dan kita pun harus yang sustainable itu pendekatan itu Bu sebenarnya. Karena kalau pendekatan orientasi profit itu sementara. ya, ya, ya. Dengan misalkan kita bertani usaha ini misalkan menghasilkan ini bisa membeli rumah, membeli mobil dan sebagainya. Itu karena namanya usaha Bu, usaha apapun itu ada naik turunnya. Ya, Tapi yang flat, Ya. sustainable itu adalah tadi dari kejiwaan, kemauan kita, ketekunan, tadi itu keikhlasan. sayang tadi ya betul. dengan tanamannya Dengan kita tanaman. ini kan. Sehingga Berapa kita- anggotanya sekarang Kang Sule? kalau di nasional 1.500 1.500. tani muda. Nah, calon-calon Sule-Sule yang kelihatan ada. Ya, insya Allah Bu, karena setiap orang itu kan berbeda cara berpikir, berbeda pengalaman dan sebagainya. Artinya kita melihatnya adalah helikopter view-nya adalah subsistem agribisnis. Yang senang di hulu, yang senang di on farm, yang senang di opan, Marketing ya. termasuk Di yang senang gitu. di Ada ya? packaging ada. Jadi hanya dia bisnisnya bisnis packaging, didistribusi sampai di pasar. Ada yang senangnya dia ikut pelatihan supporting system tadi Iya, di iya. P4S-nya ini. Jadi ya tadi Yes. seperti Ibu sampaikan bahwa ini kan salah satu proses di subsistem agribisnis Iya. adalah bercocok tanam. Ya, Salah satunya. salah satunya. Yang lainnya kan dari hulu hilir tadi. Iya, Bu. iya. Banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa diambil oleh seluruh anak muda di subsistem agribisnis ini. Ya. Nah, membangun itu tentunya tidak mudah ya. Iya. Apa yang membuat Kang Sule itu kekeh ya untuk tidak keluar dari ini, meskipun tadi ya Iya. jatuh atau juga Betul. jatuh. Dari bangun. Nah, Iya. apa yang Tetap tetap menjadi keteguhan Kang Sule untuk tetap Iya. di pertanian? Jadi saya di IPB kan belajar agribisnis. Ya. Belajar namanya analisis SWOT. Itu ada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Sehingga saya selalu menyatukan antara kekuatan diri saya internal dengan opportunity di depan. Saya melihat ke depan ini kok anak-anak muda kayaknya nggak mau bercocok tanam kan ya. Ya. Justru ini menjadi potensi besar ke depan nanti kehilangan regenerasi tangan-tangan dingin itu. Nah, di situ mencoba untuk tetap berada di situ. Kalau bukan kita siapa lagi kan? Ya. Nah, itu salah satu motivasi kepada timnya apa yang dilakukan? Iya, sama. Kita menyampaikan dengan beberapa data informasi dengan situasi kondisi fakta di lapangan bahwa mari kita sama-sama untuk berada di kebun, menyiapkan makanan untuk seluruh makhluk hidup. Ya, dan tidak hanya di Cianjur Lanjut dari seluruh di muka bumi kan gitu. oleh teman-teman Betul. di Indonesia, Di Indonesia, bahkan di luar khususnya, ya. kan gitu. Ya. Oke, jadi
itu barangkali yang perlu dijaga ya, Ya. Kang Sule, untuk memperkenalkan tim ini tetap bekerja dengan tekun, solid dan tentunya terus usaha ini berkelanjutan ya, dengan tentunya tadi ada bidang-bidang tadi ya, Betul. ada yang suka di Betul. permasaran, ada yang budidaya dan sebagainya. Barangkali sahabat Yampi, barangkali itu sekelumit ya. Ini baru sekelumit loh Kang Sule. Tentunya Belum kita banyak bisa kelumit gali, lagi. ya, bisa kita Siap, gali lebih siap. dalam lagi bagaimana seorang Agus Ali Nurdin untuk membagi waktu, mengembangkan usaha dan tentunya ingin generasi muda kita ke depan itu tahan terhadap gangguan untuk tetap memilih pertanian. Barangkali demikian sahabat Yampi, tentunya kita harus bangga menjadi petani. Mungkin itu slogan itu kita Bangga menjadi petani. Ya, kita bareng-bareng ya. Ya, siap. Ya. 1, 2, 3. Bangga menjadi petani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa dalam catatan FXZ yang akan datang. Selamat siang. Terima kasih.